Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yolanda Farmin, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Saya akan menjelaskan pemahaman dan penerapan pengalaman dari budaya positif. Bapak Ibu, di modul 1 ini ada keterkaitan antara modul satu sama lain, yaitu pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, pada modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 terkait budaya positif. Bapak Ibu, adapun tujuan akhir dan keterkaitan antar modul 1.1 hingga 1.4 ini adalah untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, budaya positif bila kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam terciptanya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Lalu budaya positif bila kita kaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, dan kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Bapak Ibu, adapun konsep inti dari budaya positif, yang pertama ada disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Konsep disiplin adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Namun, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jika di stimulus respon, kita menyadari realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, kita menyadari realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, namun dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bapak Ibu, dalam stimulus respon, kita akan berpikir dengan model menang kalah. Namun dalam teori kontrol, kita akan berpikir dalam model menang-menang. Jadi, disiplin positif itu adalah memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab
sebagai bentuk menghormati dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan universal tidak memandang ras, suku, agama, ataupun negara. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang kita yakini, nilai yang positif. Bila dilihat dari sisi profil pelajar Pancasila, ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebendaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bila dilihat dari the 7 essential virtues, ada nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dari IBO Primary Years Program, ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada 3 macam motivasi. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, motivasi ketiga ini erat kaitannya dengan disiplin positif karena menghasilkan motivasi intrinsik yang akan berdampak jangka panjang. Karena ini tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Kita lanjut dengan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak bisa direncanakan atau dia akan tiba-tiba. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, dan sistem hukuman ini tidak akan berlanjut apabila murid tidak takut. Lalu konsekuensi. Hal ini terencana atau disepakati sesuai dengan aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi. Proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Dalam hal ini, saat kita membuat keyakinan kelas, ini adalah bentuk kesepakatan antara guru dan murid. Dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, dia sifatnya abstrak dibanding peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini saya telah melakukan keyakinan kelas. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengedukasi mereka apa itu keyakinan kelas. Lalu peserta didik saya menuliskan keyakinan kelas mereka dan menempelkannya di depan kelas. Lalu saya mengelompokkan hasil tulisan mereka, ternyata dikerucutkan menjadi 5 keyakinan kelas. Setelah itu disepakati bersama, dalam hal ini ditandatangani oleh ketua kelas sebagai perwakilan dari kelas. Saya juga menandatangani dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, yaitu manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang pertama adalah
bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. 4, penguasaan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Lalu bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang dapat kita terapkan kepada anak didik kita. Posisi pertama adalah penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, bisa juga mengancam. Posisi yang kedua membuat rasa bersalah. Menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi ketiga adalah posisi teman, mengontrol murid dengan bujukan. Keempat, sebagai pengamat, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Posisi kelima adalah posisi manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, idealnya memang adalah posisi guru sebagai manajer. Poin pertama, guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Saya akan menguraikan contoh kasus terhadap 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Bila guru sebagai penghukum, mungkin siswa tersebut akan disuruh hormat bendera selama 1 jam. Sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini saja. Atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan dibuat seperti ini lagi ya. Kontrol guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Posisi guru sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Terakhir ada segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menstabilkan identitas, bentuk pertanyaannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di tahapan validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dalam posisi menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dalam koneksi antar materi ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, adakah hal-hal menarik untuk Anda yang di luar dugaan setelah memahami modul 1.4? Setelah saya memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, saya akan meresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4? Saya menyadari bahwa membangun budaya positif bukan hanya tentang aturan dan disiplin, tetapi juga tentang memahami kebutuhan emosional dan sosial siswa,
Hal ini mendorong saya untuk lebih melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Perubahan selanjutnya adalah menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai pembuat rasa bersalah atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer dan saat menangani masalah sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Lalu pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman positif saya saat menerapkan konsep apresiasi dan penguatan perilaku positif di kelas ketika saya mulai memberikan pujian dan pengakuan atas usaha dan perilaku baik siswa. Memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, saya melihat perubahan signifikan dalam suasana kelas. Siswa menjadi lebih termotivasi dan suasana belajar menjadi lebih kondusif. Selain itu, saya juga melibatkan siswa dalam merumuskan keyakinan kelas sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab atas lingkungan belajar mereka sendiri. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat senang ketika melihat hasil positif dari penerapan budaya positif di kelas, melihat siswa menjadi lebih termotivasi dan aktif terlibat dalam pembelajaran, membuat saya merasa bahwa pendekatan yang saya gunakan benar-benar berdampak baik kepada mereka. Ketika siswa merasa dihargai dan dilibatkan dalam merumuskan keyakinan kelas, saya merasa lebih dekat dengan mereka dan lebih percaya diri dalam kemampuan saya sebagai pendidik. Pengalaman ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik dari pengalaman ini adalah siswa menjadi lebih termotivasi, merasa dihargai, dan aktif berpartisipasi dalam pembelajaran serta dalam proses pembuatan aturan kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah konsistensi dalam penerapan strategi ini. Kadang-kadang saya merasa sulit untuk selalu memberikan apresiasi secara adil dan merata kepada semua siswa, terutama di kelas yang besar. Selain itu, perlu lebih banyak refleksi dan penyesuaian agar pendekatan ini bisa terus efektif dan relevan di kelas yang berbeda. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Bapak Ibu, sebelum mempelajari modul budaya positif ini, saya cenderung menggunakan posisi kontrol membuat rasa bersalah dan pemantau saat berinteraksi dengan murid. Saya merasa bahwa pendekatan ini efektif untuk menjaga disiplin. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih sering menggunakan posisi teman dan manajer saat penyelesaian masalah siswa. Saat ini saya merasa lebih tenang dan lebih terhubung dengan siswa karena saya dapat memahami kebutuhan mereka, sekaligus memberi mereka ruang untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum sepenuhnya menerapkan segitiga restitusi secara sistematis ketika menghadapi permasalahan murid. Meskipun secara intuitif saya sering mencoba membantu siswa memahami dampak tindakan mereka dan mencari solusi. Pendekatan saya lebih bersifat spontan dan tidak terstruktur. Tahap yang paling sering saya praktekkan adalah validasi, tindakan yang salah. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari pentingnya semua tahapan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya merasa penting untuk mempelajari kecerdasan emosional dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah.
Mengembangkan kecerdasan emosional, baik pada diri guru maupun siswa, dapat membantu dalam mengelola emosi, meningkatkan hubungan interpersonal, dan menciptakan lingkungan yang lebih suportif. Pengetahuan tentang manajemen konflik dan pengembangan keterampilan sosial juga penting untuk memastikan bahwa budaya positif dapat dipertahankan secara konsisten. Selanjutnya adalah rancangan tindakan aksi nyata terkait budaya positif, dimulai dari latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, serta dukungan yang dibutuhkan. Terakhir, kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagai perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu yang berbahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.